warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Sehat semua anak-anakku? Sehat. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan coba membuat keyakinan kelas dan impian kelas. Anak-anak tahu apa itu impian kelas dan apa itu keyakinan kelas? Kemarin Pak Latif sempat menyampaikan. Ada yang tahu? Ayo, impian apa? Impian atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu sama, mirip-mirip ya, hampir sama dengan aturan kelas atau tata tertib kelas yang disepakati bersama guna dilaksanakan di dalam kelas kita. Ngerti? Ya, Siap. Oke, nanti Pak Latif akan mencoba membagikan kertas-kertas yang hebat-hebat ini, kertas yang bagus-bagus ini, saya bagikan kepada anak-anakku, siswa-siswaku kelas 6 yang luar biasa hebatnya untuk mengisi sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kelas kamu. Keinginan kamu apa? Aturan yang dipakai di kelas ini. Tulislah masing-masing, nanti akan kita pasang di sana. Yang kamu tulis di sini ya, itu menggunakan bahasa yang positif. Positif itu artinya contoh, kalau bilang di kelas ini harus jujur semua. Ya, maka cukup ditulis dengan jujur, kejujuran ya. Saya bagi depan ke sini. Gabriel sama ketua kelas sini menyaksikan. Ayo, Bril, ketua kelas ini sama ketua kelas. Ini yang kita seleksi. Ini Gabriel. Ini mewakili ketua kelas sama wakil ketua kelas, ya. Ketua kelas, wakil ketua kelas kita lihat ya. Yang pertama menghormati guru. Ini kesepakatan ya. Nanti harus menghormati guru ya. Sepakatkan. Yang kedua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamina Naila Husna dari kelas 6. Nama saya Nabila Gabriel dari kelas 6 SD Negeri 176. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Nurjanah dari kelas 6. Nama saya Satria Arifin Pratama, SD Negeri 176 Ogan Pemerintahan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 176 Oku, yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Haji Nazaruddin Latif MPD, yang saya hormati Bapak serta Ibu Dewan Guru SD Negeri 176, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan satu kegiatan, yaitu dari calon guru penggerak, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita mempunyai tema dan materi, yaitu sebagai pengimbasan budaya positif. Yang selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada para tamu junjungan kita, yakni Habibullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, pada para sahabat, dan seluruh umat. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak serta Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan susunan acara yang akan kita lewati pada acara pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SD Negeri 176 Oku, yang ketiga adalah aksi nyata dari calon guru penggerak Bapak Haji Nazaruddin Latif MPD, dan yang keempat tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Untuk mengambil hikmah, mendapatkan satu barokah pada kesempatan pagi hari ini untuk acara, yaitu pengimbasan budaya positif, marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan basmalah sebagai tanda pembuka untuk acara pada kesempatan pagi hari ini, kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Bapak serta Ibu yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan telah kita laksanakan bersama-sama, dan yang kedua adalah sambutan dari Kepala SD Negeri 176, yaitu Ibu Hajah Nur Baiti MPD. Waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara pada kegiatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga kegiatan kita nanti sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang kelas 6 ini guna sama-sama mendukung program kegiatan calon guru penggerak. Ya, kebetulan pada kesempatan hari ini kita di SD 176 ini beliau Bapak Nazaruddin Latif sebagai calon guru penggerak. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bagi muslim dan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta rekan-rekan di SD 176 Oku yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di sini, juga Bapak Nazaruddin Latif sebagai calon guru penggerak. Saya sangat memotivasi sekali kegiatan ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan
pada hari ini juga bisa menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain untuk melaksanakan kegiatan lebih aktif, terutama dalam mendidik siswa-siswi kita di SDN 176 ini sesuai dengan visi misi yang ada tentunya. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi sebagai motivasi utama, kegiatan ini hendaknya menjadi motivasi untuk kita terus berjuang melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita susun bersama-sama. Bapak serta Ibu Dewan Guru SDN 176, Bapak Najib Natif sebagai calon guru penggerak, tidak banyak yang bisa kami bantukan untuk terlancarnya kegiatan calon guru penggerak. Yang kehadiran kami di sini semoga bisa mendapat atau lebih memberikan semangat kepada Bapak Najib Natif untuk terus berkarya, berjuang, memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan kita sebagai guru di SDN 176 ini. Bapak Ibu Dewan Guru, kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti mari kita laksanakan kegiatan ini bersama-sama sampai tuntas dan terrealisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya secara pribadi. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak serta Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian sambutan dari Kepala SD Negeri 176 Oku, Ibu Hajah Nur MPD, yang sekaligus menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini kepada beliau, khususnya kepada calon guru penggerak yaitu Bapak Haji Nazaruddin Latif MPD, yang beliau alhamdulillah pada tahun ini SD Negeri 176 kembali dipercaya untuk salah satu di antara guru kita ataupun tenaga pendidik yang ada di SD Negeri 176 untuk menjadi seorang profil ataupun tokoh ataupun mungkin kembali untuk menjalankan tugas yang sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan dengan keberadaan beliau yaitu yang telah lolos seleksi sebagai calon guru penggerak dari kita sebagai tenaga-tenaga yang ada di SD Negeri 176, baik guru, TU ataupun segenap unsur yang berada di SD Negeri 176 Oku ini bisa mendukung beliau, kemudian juga memberikan motivasi-motivasi yang positif untuk pelaksanaan. Semoga dan mudah-mudahan beliau yaitu Bapak Haji Nazaruddin Latif dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai calon guru penggerak selalu ada dalam kesuksesan dan keberhasilan. Tentunya doa-doa ini adalah dari dukungan kita semua. Bapak sekalian yang saya hormati, acara yang kedua yaitu sambutan ataupun aksi nyata yang langsung akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Haji Nazaruddin Latif MPD, yang dalam hal ini tentunya pemaparan dalam pengimbasan budaya positif di SD Negeri 176 dengan secukupnya. Kami persilakan. Mama kita ini maunya sana
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 176 Ukan Kemering Hulu, Jalan Lintas Unit 11. Kebetulan kami berada di Dusun Kandang Macan. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru dan staf tata usaha yang insya Allah senantiasa komitmen dalam melaksanakan tugas, salah satunya memberikan kontribusi pendidikan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita yang senantiasa kita selalu memimpinnya. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah semestinya kita selalu Allah untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas berkat rahmatnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan beraktivitas. Salah satunya hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan kami, rekan-rekan sejawat, teman-teman, sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung dalam kegiatan ini. Hari ini saya selaku calon guru bunga angkatan 7 Kabupaten Ukan Kemering Hulu yang kebetulan mengajar di SD 176 adalah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aksi nyata yang judulnya adalah kegiatan pelaksanaan kegiatan positif atau pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aksi kegiatan positif. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai prolog atau pengantar. Saya menyampaikan melalui PowerPoint ini. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks ini saya percaya bahwa anak memiliki pribadi yang unik dan berbeda karakter sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga tugas kita adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Sekolah adalah sawah, guru adalah petaninya, anak adalah bibitnya. Kalau saya menggambarkan dalam hal ini, konsekuensi kita selaku Dewan Guru adalah merupakan petaninya. Bagaimana kita membesarkan bibitnya, anak-anak kembalinya kepada kita, sejauh mana kemampuan kita memberikan kontribusi pendidikan kepada anak-anaknya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan budaya positif, nanti akan disampaikan melalui PowerPoint, dan silakan sama-sama nanti kita bisa mensikapi apa yang telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi sebuah masukan ataupun sebuah pengalaman bagi kita.
Hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi pembebasan kepada teman-teman di SD 176 yang kebetulan materi ini telah kami pelajari selama kami mengikuti pembelajaran calon guru penggerak yang selama ini sudah berjalan. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama penerapan budaya positif. Budaya positif kita atau makna daripada kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kepatuhan atau kecenderungan kesadaran untuk melakukan budaya positif menghubungkan dengan ketidaknyamanan, yaitu adanya hubungan. Artinya apa? Jadi budaya positif yang dilakukan oleh anak-anak kita dan dilakukan oleh kita itu bukan karena takut dengan hubungan, tapi karena kesadaran kita untuk melakukan. Bukan hanya guru dan bukan hanya siswa, tapi semuanya melakukan sesuatu yang positif adalah kesadaran bahwa ini harus kita lakukan. Disiplin positif tidak sama dengan memberikan dukungan. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesadaran atau perbuatan-perbuatan yang positif, contoh kita berbuat disiplin, itu bukan karena takut kalau kita itu dihukum atau nanti ditegur oleh guru atau ditegur oleh teman sekolah, bukan. Tapi ini merupakan sebuah kesadaran antara guru dan siswa dalam masyarakat komunitas pendidikan di SD 176. Pentingnya membangun budaya positif. Pentingnya budaya membangun positif ini, disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau hati nurani yang paling dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia atau apa yang diinginkan. Lanjut, bagaimana peran pemimpin dalam institusi sekolah untuk menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan dan menerapkan visi nilai-nilai kebajikan sehingga terciptanya budaya positif berpihak pada murid. Nah, ini penting sekali kita bahas bahwa peran seorang pemimpin, seorang leadership, seorang manajer mampu menggerakkan kedisiplinan baik itu kepada rekan-rekan sejawat, kepada dewan guru, pada institusi lembaga yang ada maupun anak-anak, itu sangat punya peran penting sekali bagi seorang manajer. Manajer di sekolah kita siapa? Manajer di sekolah kita itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah punya peran sekali untuk memberikan kesadaran kepada kita semuanya untuk melakukan disiplin positif. Kegiatan-kegiatan positif itu apa? Banyak sekali. Nanti kita bahas sampai pada terakhir akan saya putarkan sebuah video bagaimana kegiatan budaya positif itu terlaksana. Tapi pada intinya seorang manajer, seorang kepala sekolah punya peran sekali memberikan kontribusi kesadaran sebagai lembaga yang ada di sekolah untuk memberikan kesadaran sebuah kedisiplinan tentang budaya positif. Lanjut, sebagai pendidik, kalau tadi saya membahas bagaimana seorang leadership, seorang manajer, seorang kepala sekolah memberikan kontribusi terhadap cara berpikir positif, kita sekarang masuk kepada sebagai pendidik. Apakah pendidik juga punya tanggung jawab moral yang sama dengan kepala sekolah untuk memberikan kesadaran tentang budaya positif? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi insting. Motivasi insting itu adalah kesadaran dari jalan, bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, karena juga bukan, tapi kesadaran dari dalam. Jadi dari dua ini adalah punya peran yang sama. Peran
kepala sekolah sebagai seorang leadership, seorang manajer, seorang manajemen untuk mengkondisikan kita selaku pendidik untuk melakukan sebuah kesadaran secara universal, secara kesamaan dari dalam untuk melakukan suatu kegiatan yang disiplin. Yang kedua, sebagai pendidik sama, tugas kita sama, tapi tugas kita lebih orientasi kepada anak didik dan tugas kepala sekolah kepada kita selaku dewan guru. Artinya apa yang bisa katakan bahwa dewan guru disiplin atau tidaknya itu sangat punya peran sekali oleh seorang leadership atau kepemimpinan. Lanjut, 3 motivasi Jenkos ini adalah seorang penemu atau konsep, 3 konsep bagaimana kita memberikan motivasi atau kesadaran berbuat melakukan sesuatu tindakan disiplin. Ini Gianna Gossen itu adalah seorang pemikir, seorang penemu yang mengatakan 3 motivasi. Motivasi yang pertama, 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu takut karena ada hukuman, bukan karena kesadaran dari dalam hati kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan disiplin, kita melakukan sesuatu yang baik. Itu apa? Bukan karena dari dalam, tapi karena ingin mendapat imbalan. Kalau kita kaji lebih dalam, kesadaran kita terhadap disiplin, datang pagi dan seterusnya bukan karena apa-apa, tapi karena imbalannya. Ini tidak masuk kepada kesadaran paling dalam menurut kajian konsul. Nah, yang ketiga ini yang paling tepat ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita pilih. Jadi Anda, kita semua, dewan guru semuanya ketika hadir pagi karena motivasi imbalan dan tidak masuk kategori kesadaran terdalam dari nurani. Yang pertama juga tidak masuk, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena orang bilang kalau nantinya kita ditegur oleh kepala sekolah karena dananya terlambat, itu bukan. Yang paling penting kesadarannya. Ini 3 inilah yang kita harapkan dalam menerapkan budaya positif itu bisa terrealisasi di sekolahan kita, baik itu ada pada guru maupun ada pada anak-anak. Yaitu saya garisbawahi yang 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Percaya bahwa saya harus melakukan sesuatu yang terbaik. Lanjut. Ya, mari kita diskusikan. Teman-teman, sahabat-sahabat, dewan guru yang hebat-hebat, yang insyaallah selalu memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, baik di sekolah kita maupun di luar, di mana tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik adalah selalu memberikan kesadaran kepada orang sekitarnya tentang kesadaran pendidikan. Apakah selama ini mari kita diskusikan, apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita hanya menjalankan sebuah hukuman? Mari kita diskusikan. Mohon ada yang bisa memberikan statement selama ini apa yang kita lakukan. Saya ulang lagi pertanyaan, izin mungkin Pak Guru Bahasa, Pak Guru Olahraga untuk bisa membacakan tentang ini coba. Izin Pak, baca silakan. Silakan. Tanya Pak. Ya, dari mana? Mari berdiskusi. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita hanya melakukan sebuah hukuman? Terima kasih Pak Kasirun selaku guru olahraga di SD 176. Jadi mari kita diskusikan apakah karena hukuman atau kita sadar? Silakan Pak Rosanuddin selaku moderator. Ini apa? Oke, kita nggak usah kita bahas itu, tapi saya mengajak untuk berpikir bahwa hari ini saya ingin mengajak pada teman-teman guru-guru hebat di SD 176 bahwa apakah selama kita sungguh menjalankan disiplin atau kita hanya melakukan sebuah hukuman? Jawaban itu semua ada di hati nurani teman-teman. Tidak perlu saya terangkan, tidak perlu saya refleksikan bahwa kita adalah seorang pendidik, kita adalah seorang guru yang mampu menyadari bahwa itu sesuatu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Lanjut, pendekatan restitusi. Nah, ini yang ingin saya kaji dari
dari pemikiran yang telah saya dapatkan ketika saya mendapatkan keilmuan dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak di Kabupaten Ogan Komering Ulu angkatan 7. Inilah pendekatan yang kita harapkan memberikan sebuah jalan keluar bagaimana kesadaran atau kegiatan positif itu bisa terrealisasi pada diri kita, pada guru, pada semuanya, dan kepada anak-anak didik yang kita harapkan. Ini adalah pendekatan restitusi. Apakah pendekatan restitusi itu? Mari kita lihat dan kita kaji bersama-sama. Semoga ini menjadikan bahan renungan kita mampu memberikan kontribusi tentang cara memberikan kegiatan disiplin atau budaya positif yang kita lakukan. Mengapa harus restitusi untuk mendisiplinkan siswa? Ini adalah sebuah konsep ya. Sebuah konsep bagaimana konsep restitusi ini memberikan sebuah jalan keluar kesadaran tentang budaya positif. 1. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa kita melakukan sebuah tindakan? Yang kedua, restitusi diri adalah yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang kedua, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter orang itu terbaca dalam konsep restitusi, bukan karena tindakan, tapi karakter. Kepribadian seorang inilah yang kita kaji bagaimana tindakan positif itu akan terrefleksikan dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Yang keempat, restitusi menguatkan. Jadi menguatkan bagaimana kesadaran itu muncul dari hati nurani paling dalam. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini yang luar biasa ini. Konsep restitusi itu bagaimana solusi, bagaimana jalan keluarnya untuk memberikan kontribusi tentang kesadaran. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada satu murid yang salah, satu yang tidak melakukan budaya positif satu kesalahan, maka bukan kita hukum, tapi berikan kesadaran dan dikembalikan kepada habitatnya yang kelompok-kelompok ini yang masih bisa memberikan kontribusi tentang budaya positif. Oke, nah ciri-ciri pendekatan restitusi. Kalau kita di konsep sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini nanti ada videonya, nanti bisa kita lihat bersama-sama bagaimana konsep memberikan kesadaran kepada anak didiknya tidak menggunakan hukuman, tapi memberikan sebuah kesadaran bahwa ini adalah sebuah kesalahan saya yang harus saya lakukan dan saya harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang saya lakukan. Yang selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika kita menggunakan konsep restitusi dalam menyelesaikan masalah, itu tidak menjadi sebuah hubungan yang tegang, tapi justru akan mencair persoalan mencair. Nanti kita lihat videonya bagaimana konsep restitusi ini untuk bisa mengeluarkan masalah. Ini sebuah tawaran bagaimana kita mampu mengeluarkan persoalan tanpa harus memunculkan persoalan baru. Tidak ada rasa sakit hati pada teman-teman, pada anak-anak, tapi persoalan bisa terselesaikan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah tawaran. Anda siap nggak melakukan konsep ini? Kalau Anda tidak konsep melakukan ini, ya sudah. Anda harus menerima konsekuensi ini. Karena ini sebuah tawaran. Kalau tawaran kan suka tidak suka bukan, tapi Anda siap nggak melakukan ini? Kalau siap, mari kita lakukan. Kalau tidak, kami tidak akan memaksa. Kami hanya sebatas menawarkan konsep ini adalah sebuah konsep yang bagus. Yang kedua, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi konsep restitusi itu memberikan arahan, menuntun, membimbing pada sesuatu untuk melihat dirinya, mencermin kepada dirinya bahwa saya itu adalah salah. Ketika kesalahan itu muncul dari hati nurani yang dalam, maka kesadaran itu akan terrefleksikan sehingga goodbye tentang persoalan-persoalan yang tidak positif. Selanjutnya, pendekatan restitusi selaras dengan konsep filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang pemikir tentang konsep pendidikan yang salah satunya mempunyai pendidikan atau perguruan tinggi yang disebut dengan pendidikan sarjana wiyata di Jogja. Ya, sarjana wiyata.
ini adalah seorang tokoh nasional, seorang tokoh pahlawan nasional dalam bidang sebelum kemerdekaan, dan salah satunya ini adalah tokoh pendidikan. Nah, konsep ini salah satu konsep ini adalah nanti kita lihat konsep apa yang muncul dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, keyakinan kelas, upaya mewujudkan disiplin positif sebagai wujud dari kebijakan universal. Saya ulang lagi, keyakinan kelas, upaya mewujudkan disiplin positif sebagai wujud dari kebajikan universal. Universal itu adalah seluruhnya. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati oleh warga kelas itu sendiri. Ini adalah masuk pada kelompok kelas, belum pada konsep secara lembaga SD 176. Ini baru kelas. Karena kapasitas seorang guru adalah mampu mengkondisikan dalam kelas. Sedangkan kalau seorang leadership, seorang manajer kepala sekolah itu adalah kelasnya bukan kelas, tapi masuk kepada seluruh yang ada di sekolahan ini adalah tanggung jawab manajerial leadership kepemimpinan kepala sekolah. Kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor, ini sebuah contoh ya, yang disebut dengan kalimat positif. Kalimat negatif adalah kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Dan kalimat positifnya berjalan di kelas atau di koridor. Ini adalah bagaimana nanti kita melihat konsep tentang budaya positif. Mari kembali lagi kita diskusikan. Kalau tadi kita sudah mendiskusikan tadi, mari kita diskusikan kembali. Apakah penerapan disiplin positif tersebut telah efektif? Nah, mohon teman-teman coba. Kalau dari apa yang telah saya sampaikan, urutan dari awal sampai akhir ini, ada sebuah pemikiran atau saya mengajak teman-teman kita, apakah penerapan disiplin positif tersebut telah efektif dengan konsep-konsep yang tadi? Nah, dari konsep yang telah saya sampaikan, apakah itu efektif? Nah, efektif atau tidaknya nanti kita lihat. Kita lihat ketika dari proses pembelajaran yang ada di sekolah ini akan muncul apa sesungguhnya yang terrefleksikan di dalam sebuah kegiatan. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol untuk bagaimana kita melihat budaya positif itu terrefleksikan. Yang pertama, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini manajer adalah luar biasa, peran utama daripada budaya positif terrealisasikan adalah manajer. Kalau di kelas manajernya adalah wali kelas. Kalau di sekolahan manajernya adalah kepala sekolah. Silakan, selamat datang Pak Yasin, bisa menempatkan tempat yang masih kosong. Terus 3 sisi restitusi. Restitusi adalah konsep tadi ya, yang telah saya sampaikan banyak bagaimana tentang restitusi. Restitusi adalah metode membuat sebuah kesadaran diri dan kesadaran orang lain, tapi dengan cara bijaksana. 3 sisi restitusi: menstabilkan identitas. Menstabilkan artinya ketika kita termennya tinggi, maka ini mampu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi, evaluasi tentang bagaimana tindakan yang kita lakukan. Terus yang selanjutnya, menanyakan tentang keyakinan. Nah, lanjut, seharusnya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Artinya dalam penerapan program disiplin positif ini kita itu manajer, guru manajer, kepala sekolah manajer. Kalau guru adalah manajer untuk anak-anak, dan guru itu manajer secara keseluruhannya, baik itu guru maupun anak-anak. Ini perlu saya pertegas ya, perlu tegas bahwa seorang guru itu adalah manajernya anak-anak di dalam kelas. Nah, manajer ini harus mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini,
bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, seorang manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri. Ini konsep Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah menuntun siswa menjadi anak sesuai dengan lingkungan sosial yang diharapkan. Lanjut. Kesimpulan, ini sudah sampai pada kesimpulan. Sebelum nanti kesimpulan akan saya putarkan video. Dari video yang ada, tolong teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat, guru-guru yang hebat di SD 176 bisa mensikapi dan bisa kita sendiri apa yang harus kita lakukan dalam mengembangkan anak, yaitu mendidik anak-anak kita tercinta ini. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini mudah-mudahan akan menjadikan sebuah masukan kontribusi kepada diri saya khususnya dan umumnya kepada rekan-rekan yang ada di sini. Konsep kita hari ini saya hanya mampu memberikan pengimbasan yang telah saya dapatkan. Mudah-mudahan imbasan ini bisa berefek kepada kita semuanya. Kesimpulan, terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Kalau kita lihat apakah profil belajar Pancasila, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan masukan apa tentang profil belajar Pancasila. Bu Sri bisa memberikan tentang profil belajar Pancasila? Yang lain? Pak Rosan? Kalau tidak saya. Tapi saya punya keyakinan teman-teman guru-guru itu sangat hafal lagi tentang bagaimana profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ada 6 yang ini harus kita miliki pada diri kita. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah konteks religius di mana sekolahan harus mampu konsep-konsep seperti ini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, keberaneka-ragaman global. Keberaneka-ragaman global. Global itu luas, sangat luas sekali. Lepas sudut pandang mata, kita lihat itu tidak akan sampai. Ini adalah konsep profil belajar Pancasila. Yang keempat, yang ketiga adalah bergotong royong. Ini tidak bisa ditinggalkan dalam kita berbangsa bernegara sebagai bangsa yang besar, bahwa yang sadar akan gotong royong, kemerdekaan dicapai dengan rasa gotong royong, seluruh persoalan yang ada diselesaikan dengan gotong royong. Yang keempat, kreatif. Bagaimana menciptakan anak-anak nantinya, anak-anak kita yang kreatif. Yang kelima, bernalar kritis itu tidak lepas bagaimana kita memberikan kesadaran kepada anak-anak tentang literasi, tentang pembacaan, ikro, di mana anak berikan membaca sehingga anak akan memberikan kesadaran cara berpikir kritis. Anak-anak kritis karena membaca. Anak-anak bisa mensikapi sebuah persoalan karena dia membaca. Ikro, bacalah. Ketika kita membaca, maka membaca adalah jendela dunia. Siapa yang menguasai dunia, maka banyak-banyaklah membaca. Siapa yang banyak membaca, maka dia akan menguasai dunia. Harapan besar kita selalu membaca sehingga kita mampu menguasai dunia. Saya tahu karena saya membaca dulu. Teman-teman tahu dulu karena membaca dulu. Maka membaca literasi ini perlu kita tekankan, kita berikan kesadaran pada kita juga kepada anak-anak didik kita. Yang selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah sebuah keinginan yang besar bagi kita semua, bahwa mandiri dalam segala persoalan itu dalam sebuah tuntutan. Inilah 6 profil belajar Pancasila yang harus kita mampu kita realisasikan dalam kegiatan budaya positif. Yang selanjutnya, kesimpulan terakhir, maka mari kita sama-sama lihat bagaimana film atau video yang kami buat dan kita lihat bersama, sehingga nanti silahkan untuk bisa disikapi. Tolong Adinani untuk bisa membantunya untuk pemutaran film, dan setelah kita lihat bersama tentang film ini, nanti kita sama-sama merefresh atau menyimpulkan apa sebuah video yang kita lihat ini, bagaimana kita mampu merefleksikan video ini, bagaimana kita bisa merefleksikan, merealisasikan dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah video yang kami buat bersama dengan anak-anak, bagaimana konsep budaya positif itu mampu terrealisasikan. Dan beberapa tempat ini pernah masuk di YouTube, kalau teman-teman melihat mungkin, nah cari Nazarudin Latif CGP calon berbicara, di situ ada video yang sangat sederhana ini
yang saya sangat singkat, yang singkat ini. Silakan, Pak. Mari bisa ya. Anak-anak tahu apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua anakku? Hari ini kita akan coba membantu keyakinan keras dan impian keras. Anak-anak tahu apa itu impian keras dan apa itu keyakinan keras? Kemarin tadi sempat menyampaikan. Ada yang tahu? Ayo, impian apa? Impian atau keyakinan keras atau kesepakatan keras? Kesepakatan kelas sama hampir sama dengan aturan kelas atau tata tertib kelas yang disepakati bersama guna dilaksanakan di dalam kelas kita. Jadi siap. Nanti Pak akan mencoba membagikan kertas-kertas yang bagaimana yang terus ini saya berikan kepada anak-anakku siswa-siswaku kelas 6 yang luar biasa hebatnya untuk mengisi sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kelasmu. Keinginan kamu apa? Aturan yang dipakai jelas tulislah masing-masing, nanti akan kita pasang di sana. Yang kamu tulis di sini ya itu menggunakan bahasa yang positif. Positif itu artinya contoh, kalau sudah di kelas ini harus jujur semua, ya maka cukup ditulis dengan jujur sejujurnya. Ya. Saya bagi video yang kita buat bersama-sama dengan anak-anak kita, anak-anak bagaimana memecahkan persoalan tentang budaya positif bersama anak-anak, sehingga anak-anak akan merasa sadar bahwa kesepakatan ini adalah sebuah kesepakatan bersama. Jadi ketika nanti ada anak yang menyalahi aturan atau melanggar aturan atau melanggar budaya positif, budaya kesepakatan ini, maka ya secara otomatis konsekuensinya anak harus menerima yang menjadi sadar, oh kenapa saya salah, ini kan sudah menjadi kesepakatan, kenapa kita lakukan, kenapa kamu harus melakukan. Dan juga nanti ada satu video lagi bagaimana gambaran anak yang telah melakukan kesalahan. Kalau boleh kita lihat hasil daripada kegiatan positif atau cara membuat kesepakatan positif ini di video ini hasilnya. Ini hasilnya keyakinan kelas. Silakan berani untuk dilihat sana di video. Itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ada di video ini adalah hasilnya adalah ini. Nah, video yang saya buat ini hasilnya ini. Ini adalah kesepakatan kelas. Jadi ketika anak-anak itu melanggar apa yang menjadi kesepakatan, maka ya kita sepakat. Ini kan keinginan kamu, bukan keinginan saya selaku guru. Ini kan keinginan kan. Nah, ini kita lakukan dengan metode proses reaksi. Dan setelah itu kita tanda tangani
MOU kesepakatan bersama bahwa ini yang kita sedang sebuah kesepakatan. Ini memanggil ketua kelas sama wakil kelas ya, ketua kelas, wakil kelas kita lihat ya. Yang pertama menghormati guru. Ini kesepakatan ya. Jadi ya. Yang kedua kita memilih budaya positif yang harus kita terapkan di kelas ini apa saja. Ini kita pilih dari jumlah 16, hanya ada beberapa saja. Hanya ada, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kesepakatan budaya positif yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak didik yang ada di sini. Ketika ini salah satu melanggar, nanti ada kesepakatan. Nah, ini MOU menandatangani kesepakatan anak-anak bahwa apa yang telah disepakati itu adalah keinginan dari anak-anak, bukan keinginan daripada guru, bukan aturan, bukan hukuman, bukan tapi ini memang keinginan anak. Pak, saya maunya seperti ini. Ini penandatanganan kesepakatan kelas. Jadi menandatangani apa yang menjadi kesepakatan kelas. Ya, ketika anak-anak melanggar, ya, sebenarnya kepada guru mengingatkan dia kenapa melakukan alternatifnya dia harus meminta maaf kepada anak-anak, bukan memohon maaf kepada dirinya, tapi dia memohon maaf kepada kelompok atau kepada kelas yang telah mempunyai kesepakatan bersama. Ya, semua menandatangani bahwa ini aturan yang dibuat sendiri, keinginan sendiri, merupakan impian kelas. Bahwa kelas ini, saya punya mimpi kelas ini agar seperti ini. Kelas ini agar selalu disiplin. Kelas ini agar selalu bersih. Kelas ini agar selalu nyaman. Kelas ini harus selalu ada kejujuran. Kelas ini selalu melaksanakan proses pembelajaran. Ini kesadaran bagi anak. Kesepakatan kelas selesai. Nah, setelah kesepakatan kelas, maka masih ada satu video lagi, yaitu video bagaimana anak ketika melakukan kesalahan, dia melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas, melanggar kesepakatan kelas. Karena sangat mungkin dan sangat potensi. Karena manusia diciptakan salah satunya ya tidak akan sempurna, sehingga melanggar atau melaksanakan itu sangat mungkin. Silakan dibantu lagi Adinda Adik untuk melihat video tentang salah satu anak kita yang melanggar, yang tidak menyepakati, bukan melanggar ya, yang tidak menyepakati, sehingga dia, ini pun sudah saya upload di YouTube. Kalau mau lihat silakan, ada di Nazaruddin Latif, calon guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Suri. Ini anak yang melanggar kesepakatan dari 7 kesepakatan ini. Ya, saya Ya, terima kasih kepada pengkritik untuk tidak dilepas topinya. Nah, karena memang posisinya Jadi kenapa ini dipanggil Pak Latif di sini? Nggak tahu. Menurut informasi teman-teman, Ricky sudah 2 kali tidak ikut piket kelas. Kenapa kok nggak ikut piket kelas? Main kasti. Nah, padahal tadi katanya ada yang ribut-ribut tuh main kasti. Ya, kenapa tadi? Namun Pak, tadi yang menceritakan tadi nggak saya boleh karena nggak seru Pak sama. Oh, itu toh masalahnya. Betul nih, kalau bermain itu memang paling menyenangkan. Pak Latif itu demikian. Kalau waktu masih sekolah, yang paling senang itu adalah bermain. Ya, hari ini saya manggil kamu bukan sedang mencari salah benarnya, tapi mari kita cari solusinya, kita bicarakan, kita diskusikan sesuai dengan kesepakatan kelas dan pihak dari kelas. Apa yang ini belum lakukan juga,
2 kali ya. Tidak. Siap untuk tidak membuat kejutan. Berarti sekarang kamu sudah mengerti jadi apa yang harus kamu lakukan ini. Berarti kamu sudah sadar itu apa yang harus kamu lakukan. Pak, saya minta maaf kepada teman-teman dan akan melaksanakan jadwal tugas sesuai dengan saya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, karena kamu sudah menyadari dan kamu harus melaksanakan tanggung jawab kamu dengan sebaik-baiknya, apa yang menjadi kesadaran dari hati kamu nurani itu, mari kita jaga kebersamaan kelas kita. Oke, siap? Ya, sama-sama nih. Terima kasih juga. Ya, mudah-mudahan kamu betul-betul tanggung jawab. Oke. Penerapan segitiga restitusi berhasil dengan posisi kontrol sebagai manajer. Anak akan menyadari kesalahannya sendiri berdasarkan nilai kepercayaan dan keyakinannya. Itulah yang disebut sebagai motivasi intrinsik. Teman-teman, sahabat guru penggerak yang luar biasa, ternyata sesuai dengan informasi Pak Rosan, lampu mati sampai jam 1. Ini ibu udah sampai sini, ya sudah. Ya, saya tadi udah menyiapkan cacat, mudah-mudahan nanti kita siapkan sekemampuannya, mudah-mudahan. Oke, teman-teman guru-guru hebat yang saya banggakan, saya hormati, telah selesailah materi yang dapat saya sampaikan. Itu sebatas kemampuan saya. Mudah-mudahan ini bisa mengimbas kepada teman-teman, pada sahabat-sahabat guru-guru hebat kita. Dan dari apa yang telah saya sampaikan, silakan saya buka 3 sesi pertanyaan. Pak Ustaz, sebagai moderator, silakan siapkan 3 pertanyaan. Nanti kita sharing, semoga nanti saya bisa menjawabnya. Konsep kita pada restitusi tentang kesadaran, bagaimana itu bisa kita refleksikan terhadap anak-anak. Silakan yang mau tanya. 3 pertanyaan, silakan Pak Rosan untuk diversikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, peserta pada kesempatan pagi hari ini telah dipaparkan tadi melalui paparan, baik itu adalah bacaan yang kita lihat di papan tulis atau melalui audio, bahwa beliau memaparkan berbagai macam, dan kita pahami betul bahwa dalam satu tujuan bangsa Indonesia yang jelas-jelas ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu lembaga yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa untuk anak-anak bangsa kita itu adalah sekolahan. Dan kita paham betul, notabene kita sebagai seorang pendidik yang juga berada di lingkungan sekolah, terutama adalah bagaimana cara menciptakan anak didik kita, siswa-siswa kita, yaitu menjadi anak yang bisa mempunyai suatu karakter, mempunyai sebagai pendidikan yang kita sampaikan kepada siswa-siswi kita, yaitu adalah bermanfaat untuk kehidupan mereka, terutama dalam tujuan bangsa negara Republik Indonesia. Bapak serta Ibu yang saya hormati, berbagai macam paparan yang disampaikan tadi juga adalah merupakan salah satu di antara untuk menciptakan siswa-siswa kita ataupun anak-anak didik kita, yaitu yang mempunyai karakter yang berbudi, yaitu demi terlaksananya pendidikan. Dan juga mungkin apabila dalam pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Nazaruddin Latif tadi, mungkin ada di antara kita yang masih bisa atau ada unek-unek dalam diri kita untuk bisa kita diskusikan atau bertanya atau kita mencari solusi dalam pelaksanaannya. Kami persilakan, kami buka yaitu 2 pertanyaan dulu ya, 2 penanya yang saya buka dalam satu termin. Kami persilakan kepada Bapak serta Ibu Dewan Guru SD dan Guru untuk bisa menyampaikan. Kami persilakan Bapak, kami buka 2 pertanyaan dulu. Silakan Pak Yasin, Bu Anissa. Bu Anissa, siap? Ya, silakan disiapkan. Silakan Pak Yasin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Y176, seluruh dewan guru yang hadir di kelas 6 SD 176. Juga yang saya hormati, saya sebutkan tutor Pak ya, Bapak Najarudin Latif sebagai calon guru penggerak yang ada di SD 176. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti dari awal, namun di akhir tadi saya bisa mengutip sedikit tentang nilai Pancasila. Jadi ada 6 ya nilai prinsip Pancasila. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah sikap yang mandiri atau kemandirian dari Pak ya. Yang saya tanyakan, bagaimanakah contoh positif kita cara menerapkan sikap kemandirian itu pada anak. Mandiri yang bagaimana yang kita bisa sampaikan kepada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, penanya dulu. Nanti saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan nanti akan dijawab oleh tutor yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Yasin tadi. Langsung disampaikan setelah dua penanya. Kami persilakan. Atau mungkin di samping penanya ada mungkin di antara Bapak serta Ibu yang akan memberikan masukan, atau kami bukan itu tidak pertanyaan saja, tapi mungkin saja ada masukan ya, kontribusi yang bisa memajukan, yaitu dari tujuan guru penggerak. Kami persilakan. Bu Anissa, silakan mau berikan masukan ataupun mau bertanya, siap. Oke, silakan disiapkan pertanyaan yang lain. Akan saya jawab dulu pertanyaan Pak Yasinuddin. Mantap pertanyaan, luar biasa. Tadi saya telah menyampaikan profil belajar Pancasila. Ini harus tahu semua ini, kalau guru wajib ini. 6 profil belajar Pancasila. Tadi 6 profil itu sudah saya sampaikan. Tapi oleh Pak Yasin, satu saja yang ditanyakan. Bagaimana membiasakan budaya positif tentang kemandirian. Mandiri itu jelas ya. Mandiri itu adalah mampu berdiri sendiri tanpa orang lain. Ini adalah mandiri. Tapi mandiri dalam konteks ini bukan berarti egoisme. Dia harus diri sendiri. Tapi dalam konteks mandiri itu apa? Ketika menyelesaikan persoalan-persoalan, dia mampu mandiri. Ini sangat efektif. Kegiatan-kegiatan ini kita lakukan dalam latihan kepramukaan. Saya sering melakukan kegiatan-kegiatan pramuka. Bagaimana seorang anak didik memberikan cara berpikir mandiri atau watak mandiri atau kegiatan mandiri. Contohnya sederhana. Ini bisa kita lihat dalam budaya positif di kelas itu adalah kita lihat adalah kejujuran. Kita sepakat ada kejujuran. Nah, ketika kejujuran itu sudah diangkat dan menjadi kesepakatan di kelas, menjadi keinginan kelas yang tadi cara seperti tadi dengan cara restitusi tadi, maka yang kita angkat adalah budaya positif kejujuran. Nah, ketika kejujuran itu bagaimana caranya merefleksikannya? Ketika kita guru memberikan ulangan, ya, ketika guru memberikan ulangan, maka dia akan sadar ketika dia nyontek, dia sudah tidak mandiri lagi. Dia harus mengandalkan teman yang pintar. Nah, efek daripada mengandalkan teman yang pintar apa? Yang tidak kurang pintar tidak menutup kemungkinan dia akan memberikan uang, dia akan menjajankan, dia nanti diberi jawaban ketika dia melaksanakan pembelajaran. Ini sudah menunjukkan bahwa kemandirian ini tidak ada. Nah, bagaimana secara memberikan pembelajaran kemandirian kepada anak didik? Yaitu tadi, karena ini sudah menjadi kesepakatan, maka ketika anak melakukan nyontek temennya sudah masuk pada kategori ini tidak mandiri. Dia akan sadar nanti kita panggil, kenapa kamu menyontek? Kita kan sudah sepakat. Kalau di dalam kelas ini itu harus kita menjunjung budaya positif menjadi kesepakatan kelas, yaitu tentang kejujuran. Berarti dia sudah melanggar tentang kejujuran, masuk pada konteks tentang profil belajar Pancasila, konteks kemandirian. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Barang tentu apa yang telah saya sampaikan akan tidak puas,
tapi ini sekedar sebuah bayangan, sebuah ilustrasi yang sehingga nanti akan menjadi sebuah bayangan sehingga ini bisa konsep-konsep seperti ini bisa terrealisasi. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada mungkin tos dari Ibu Kepala Sekolah bagaimana tentang pelaksanaan. Silakan kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan closing dari acara ini dari tahapan pertama sampai terakhir. Tapi kami menyadari dalam saya melakukan penyampaian materi atau memaparkan PowerPoint yang dapat kami buat sangatlah sebatas kemampuan saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi satu penanya dari peserta yaitu Bapak Yasin telah menyampaikan pertanyaan dan alhamdulillah telah dijawab oleh calon guru penggerak kita yang pada kesempatan pagi hari ini adalah sebagai motivator ataupun instruktur dalam acara, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan Pak Yasin, ya katakannya tadi adalah mudah-mudahan tidak puas, dalam arti ketidakpuasan yang diberikan oleh instruktur ataupun Bapak Haji Nazaruddin itu beliau nanti akan kembali mencari jawaban-jawaban lain di mungkin literatur ataupun dari instruktur lain, yaitu tentang kemandirian siswa. Artinya beliau tidak mendapatkan satu jawaban saja, tetapi mungkin berbagai macam jawaban bisa dipakai solusi demi menjalankan tugas sebagai seorang guru. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya yaitu apa istilahnya Bu dari kepala sekolah dalam acara pada kesempatan pagi hari ini, motivasi lah terutama mungkin pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Pak Rosanuddin sebagai pemandu acara pada kesempatan hari ini. Jadi dari seluruh kegiatan yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Nazaruddin Latif sebagai guru penggerak, maka saya sekedar memberikan masukan atau pembenaran, meluruskan supaya program ini benar-benar bisa terlaksana, bukan saja untuk Pak Nazaruddin Latif, tapi untuk seluruh guru di SDN 176 ini. Karena pada dasarnya apa yang disampaikan Bapak Nazaruddin Latif itu mengacu pada visi-misi sekolah kita. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami muliakan, kami hormati, sudah kita susun bahwa visi-misi sekolah kita dari awal secara open management atau keterbukaan di antara kita, antara guru dengan kepala sekolah sebagai manajemen, juga kepala sekolah kepada guru. Jadi apa yang kita susun di dalam visi-misi tentunya itu melibatkan kita warga sekolah di SDN 176 ini. Baik, saya bacakan kembali visi-misi kita, yaitu menjadikan siswa lulusan SDN 176 berakhlak mulia, bernalar kritis, berilmu pengetahuan, dan berwawasan global. Jadi sudah ada di situ terakhir sekali kata-kata global. Global berarti kita mendunia atau sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya dari paparan yang disampaikan di video Bapak Nazaruddin Latif tadi, ada kita membahas tentang restitusi. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu Dewan Guru ada yang berbeda pendapat tentang restitusi ini, tidak masalah. Tapi saya luruskan kembali bahwa restitusi dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memposisikan anak, retribusi itu menurut paham saya, memposisikan anak bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan atau ke teman-temannya dengan karakter atau dengan kepribadian yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Nah, itu tadi seperti apa yang ditanyakan Pak Yasinuddin. Jadi retribusi itu seperti itu. Karena tadi pada awalnya mungkin Pak Yasin belum menyimak secara menyeluruh ya. Jadi
retribusi itu seperti itu. Jadi kita mengarahkan kepada anak untuk menyadari kesalahannya sehingga dia bisa kembali ke kelas lingkungannya dia dengan kepribadian yang lebih kuat dan dia bisa mandiri. Kemudian dikaitkan dengan visi misi itu sudah jelas ya, karena berakhlak mulia, bernalar kritis. Bernalar kritis itu tentu dia harus punya kepribadian yang kuat dari retribusi, dari perbaikan kesalahan tadi atau restitusi tadi. Kemudian dari retribusi itu gimana sih alurnya kembali ke manajemen? Manajemen saat kita penyusunan visi misi, kita sudah open manajemen, artinya ada keterbukaan dari guru tiap kelas dengan kepala sekolah bagaimana kita menyusun visi misi itu disesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi tidak ada keterpaksaan, tidak ada unsur dipaksakan dalam penyusunan visi misi, sehingga itu nanti bisa bertahap dilaksanakan oleh dewan guru sesuai dengan kemampuan di dalam kelas masing-masing. Selanjutnya dari manajemen kita menuju ke budaya profil Pancasila yang ada 6 tadi ya kalau tidak salah, juga tetap masih berkaitan dengan visi misi. Kalau budaya Pancasila itu disusun secara menyeluruh untuk setiap sekolah atau setiap anak yang belajar, tapi kalau visi misi sekolah itu sudah mengarah ke sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, itu hanya sekedar masukan, semoga nanti bila ada yang kurang atau kurang tepat, mohon maaf. Jadi supaya kita sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya alurnya dari kegiatan CGP ini. Jadi bukan hanya kegiatan yang samar, artinya kegiatan yang cuma kamuflase ya, tapi kita kegiatan yang nyata. Ternyata dari CGP ini kita membuka hati untuk menelusuri bagaimana sih visi misi yang kita susun, dikaitkan dengan retribusi terhadap siswa, kegiatan siswa, kemudian manajemen kegiatan di dalam kelas, manajemen guru terhadap siswa, kemudian budaya profil Pancasila. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Astagfirullahaladzim. Kita semoga selanjutnya kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa ada keterpaksaan, sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterapkan, karena peraturan yang diterapkan juga sebenarnya untuk mendisiplinkan kita. Jadi kita jangan merasa terpaksakan. Kita mulai kegiatan dengan bismillah, semoga selanjutnya kita lebih baik lagi. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian motivasi atau motivator Guru Kepala Sekolah SD Negeri 1 6 dalam hal ini sebagai masukan untuk beliau sebagai guru penggerak. Dan yang terakhir kepada Bapak Haji Najarudin Latif, mungkin untuk mengakhiri pertemuan ini kami minta untuk menyampaikan hal-hal yang sebagai penutup kesempatan pagi hari ini, yaitu saya kasih waktu 3 menit Pak untuk penyampaian, sekaligus mungkin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang bersilakan 3 menit Pak. Terima kasih pada moderator Pak Rosanuddin yang telah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk closing terakhir 3 menit. Insya Allah Pak Rosan tidak sampai 3 menit, cukup. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat guru-guru SD 176 Ogan Kemering Ulu yang hebat-hebat. Mudah-mudahan kita sama-sama mampu memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan, khususnya di SD 176 pada khususnya dan pada umumnya di mana kita berada. Tanggung jawab kita sebagai guru memberikan kontribusi pendidikan. Yang kedua, itu adalah sebagian bagian daripada guru penggerak. Jadi sebetulnya untuk maju tidak harus melalui guru penggerak dulu, tapi yang terpenting kalau kita berpegang kepada konsep restitusi adalah hati untuk mencapai kesadaran. Yang ketiga, saya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Kepala Sekolah yang memotivasi dan juga tadi sudah memberikan masukan-masukan kepada kami. Mudah-mudahan kedepannya kami juga kami bisa memberikan kontribusi
tentang pendidikan, baik itu di SD 176 Oku maupun di mana kami berada selaku guru, untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan motivasi tentang dunia pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan Dewan Guru yang telah memberi support kepada kami, telah mengantarkan kami menjadi guru. Yang terpenting adalah kita selalu memberikan kontribusi yang positif. Semangat adalah kunci keberhasilan. Karena 80 persoalan, ketika kita semangat, persoalan itu telah selesai. Hari ini saya telah melakukan sesuatu dengan modal semangat saja, tapi insya Allah atas doa, restu, dukungan dari teman-teman itu semuanya bisa terlalui. Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri 176 Oku yang masih tetap hebat, yang masih tetap semangat dalam menjalankan tugas, yaitu demi menjelaskan pendidikan kita. Kami yakin dari sekian banyak siswa kita, 18 siswa, 18 kepala, 18 karakter depan, 18 kepribadian. Tetapi kami yakin kita sebagai guru yang hebat, guru yang luar biasa, akan bisa menghadapi kepada siswa dan siswi kita yang mempunyai karakter yang berbeda dengan berbagai macam cara untuk mencari solusi bagaimana supaya pendekatan-pendekatan yang kita sampaikan kepada siswa-siswi kita dapat mengarah dan mengacu kepada kepribadian siswa yang lebih baik. Tentunya dengan berbagai macam cara yang kita sampaikan kepada siswa dan siswi kita yang mempunyai aturan sebagai guru ataupun kode etik yang dimiliki oleh kita semua sebagai Dewan Guru. Kami yakin siswa akan bisa berubah, siswa akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik dari guru yang baik. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, demikian tadi pemaparan dan juga penyampaian yang kita laksanakan dan yang kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Tiba di penghujung acara, dari saya selaku pengatur waktu penata acara, sebagai moderator dan sebagai pembawa acara, apabila ada kekeliruan, apabila ada kesalahan, salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan hanya kepada Allah. Saya mohon ampun dengan ucapan astagfirullahaladzim, dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.